Oke. Satu, dua, tiga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atta Saputra, NIM 25110244328, kelas R1. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPNBM. Pengertian PPN. PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. PPN termasuk pajak tidak langsung, dipungut berkali-kali pada jalur produksi dan distribusi. Beban pajak akhirnya ditanggung konsumen. Karakteristik PPN. Dipungut secara bertingkat, menggunakan mekanisme kredit pajak, menghindari pajak berganda, menggunakan tarif tunggal bersifat objektif dan netral. Kelemahan PPN 1951. Adanya pajak berganda, banyak jenis tarif pajak, kurang mendorong ekspor, sulit diawasi, belum mampu mengatasi penyelundupan. Dan kelebihan Undang-Undang PPN 1984. Menghilangkan pajak berganda, tarif tunggal, memudahkan pelaksanaan, lebih mudah diawasi, netral dalam perdagangan internasional, mendorong ekspor. Dasar hukum PPN. Undang-Undang No. 8 tahun 1983. Kedua, Undang-Undang No. 11 tahun 1994. Tiga, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang HPP. Pengertian daerah pabean. Ini wilayah Republik Indonesia yang meliputi seperti daratan, perairan, dan udara. Wilayah ini termasuk wilayah tertentu di zona ekonomi eksklusif. Menjadi wilayah berlakunya aturan kepabeanan dan perpajakan. Pengertian impor dan ekspor. Impor. Memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean. Ekspor mengeluarkan barang dari dalam daerah pabean ke luar negeri. Kegiatan impor dan ekspor dapat dikenakan PPN. Pajak masukan dan keluar. Pajak masukan seperti PPN saat pembeli barang atau jasa. Pajak keluar PPN saat menjual barang atau jasa. PM dapat dikreditkan dengan PK. Selisih menentukan kurang bayar atau lebih bayar. Barang kena pajak BKP. Barang berwujud maupun tidak berwujud yang dikenakan PPN. Contohnya, elektronik, kendaraan, pakaian, furnitur. Semua barang pada dasarnya BKP kecuali ditentukan lainnya. Pengecualian BKP, barang hasil pertambangan, barang kebutuhan pokok, makanan atau minuman di restoran, uang dan emas batangan. Jasa kena pajak JKP. Ini seringkali setiap pelayanan yang menyebabkan fasilitas tersedia untuk dipakai. Jasa pada dasarnya dikenakan PPN. Contohnya jasa konsultasi, jasa servis, dan jasa iklan. Pengecualian JKP-nya seperti jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa keagamaan, jasa sosial, jasa angkutan umum. Pengusaha kena pajak PKP. PKP adalah pengusaha yang menyerahkan BKP atau JKP. PKP wajib memungut dan menyetor PPN. PKP juga wajib membuat faktur pajak. PKP wajib melaporkan SPT masa PPN. Kewajiban PKP melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Memungut PPN dan PPNBM. Membuat faktur pajak, menyetorkan pajak terutang, melaporkan SPT masa PPN. Objek pajak PPN, penyerahan BKP di dalam daerah pabean. Impor BKP, penyerahan JKP, pemanfaatan BKP atau JKP luar negeri, ekspor BKP oleh PKP.
Cara kerjanya, sistem PPN dikenakan atas pertambahan nilai dipungut pada setiap tahap distribusi menggunakan mekanisme kredit pajak, tidak terjadi pajak perganda. Dasar pengenaan pajak DPP. DPP adalah dasar untuk menghitung PPN. Bentuk DPP-nya seperti harga jual, nilai impor, nilai ekspor, penggantian jasa. Tarif PPN. Tarif PPN saat ini sebesar 11%. Tarif ekspor BKP sebesar 0%. Tarif dapat diubah antara 5% sampai 15% sesuai kebijakan pemerintah. PPNBM. PPNBM adalah tambahan atas barang mewah. Dipungut hanya satu kali, dikenakan pada produsen atau saat impor, bertujuan mengendalikan konsumsi barang mewah. Tujuan PPNBM itu menciptakan keadilan pajak, mengendalikan pola konsumsi masyarakat, melindungi produsen kecil, menambah penerimaan negara. Tarif PPNBM. Tarif berkisar 10% sampai 75%. Semakin mewah barang itu, semakin tinggi tarifnya. Contoh barang mewah seperti kapal pesiar, perhiasan, minuman alkohol, dan sebagainya. Rumus menghitung PPN. DPP atau tarif PPN. Contohnya, DPP 75 juta, tarif 11%, PPN 8.250. Rumus menghitung PPNBM, DPP, dan tarif PPNBM. Contohnya harga barang mewah 100 juta, tarif PPNBM 20%, PPNBM-nya 20 juta. Mekanisme kredit pajaknya, jika PM, PK itu lebih bayar. Jika PM, PK itu kurang bayar. Jika PM, PK itu nihil. PM dapat dikreditkan maksimal 3 bulan berikutnya. Contoh kasus PPN Mei 2022. PPN masuk 41.855.000. PPN keluar 14.960.000. Hasil lebih bayarnya 26.895.000 karena PM lebih besar dari PK. Contoh kasus PPN Mei 2024. PPN masuk 194.755.000. PPN keluar 192.885. Terjadi lebih bayar 1.870.000. Tarif PPN yang digunakan itu hanya 11%. Faktur pajak. Faktur dibuat oleh perusahaan penjual, faktur masuk saat membeli, faktur keluar saat menjual. Itu digunakan sebagai bukti pungutan pajak. Kesimpulan PPT di dalam video ini, PPN merupakan pajak konsumsi dalam negeri. PPN menggunakan sistem kredit pajak. PPNBM dikenakan untuk barang mewah. Pemahaman PPN penting dalam dunia usaha dan perpajakan. Ya, itu sudah saya menjelaskan. Kalau ada kurang atau salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,